podcast kelompok 1 Latsar Angkatan ke-14. Podcast ini akan mengulas topik seputar wawasan kebangsaan, persatuan, dan juga bela negara. Saya Marini Sari Dewi akan membantu Anda selama 15 menit ke depan untuk mendiskusikan topik yang penting dan relevan untuk kita semua, yakni wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Hari ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber hebat yang akan berbagi pandangan mereka. Mari kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Tukma, beliau adalah seorang dosen pendidikan geografi. Selamat datang Bapak. Terima kasih, senang bergabung di podcast ini. Baik. Yang kedua ini adalah Ibu Popi. Ibu Popi juga dosen di pendidikan geografi. Selamat datang Bu. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya. Baik. Dan yang ketiga ada Bapak Fandi. Bapak Fandi ini adalah dosen di Ilmu Administrasi Negara yang sudah lama mendalami isu bela negara. Selamat datang Bapak. Pagi. Baik. Dan yang terakhir narasumber kita yakni Ibu Martina, dosen di geografi juga, namun fokus pada kajian-kajian nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Selamat datang Bu. Baik, kita langsung saja menggali apa saja sih aspirasi dari para pakar-pakar yang ada di depan. Yang pertama saya mau ke Bapak Tukma dulu nih, Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara dari sudut pandang geografi, dan mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara ini penting untuk dipahami oleh warga negara? Jadi perlu kita pahami bersama bahwa wawasan negara ini merupakan cara pandang kita sebagai warga negara bagaimana memaknai Indonesia menjadi suatu negara yang memiliki nilai kesatuan dan persatuan. Kita ketahui bersama bahwa secara geografis Indonesia ini berada pada lokasi yang strategis, memiliki ribuan pulau tentu, kemudian juga memiliki ribuan suku dan budaya, kondisi lingkungan juga yang berbeda-beda. Nah, ini tentu mempengaruhi bagaimana cara hidup atau bagaimana budaya setiap wilayah itu berbeda-beda, tentu berbeda-beda. Jadi ini merupakan bukan suatu tantangan sebenarnya, tetapi suatu peluang yang besar bagi kita, sehingga kita harus sama-sama belajar bagaimana supaya perbedaan ini menjadi suatu nilai yang lebih. Oleh karena itu, untuk menjadikan suatu perbedaan ini menjadi suatu kelebihan bagi bangsa kita, maka perlu kita tanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Seperti itu. Saya mau ke Ibu Popi ini. Kalau menurut Ibu Popi sendiri nih, wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini bagaimana sih diterapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kalangan generasi muda? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk wawasan kebangsaan, bagaimana caranya diterapkan untuk kehidupan sehari-hari itu mudah. Yang pertama itu saling bertoleransi, bisa ikut aktif dalam kegiatan sosial, bisa. Lalu yang paling lebih mudah lagi yang bisa dilaksanakan bersama itu ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Kalau kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, setiap hari Jumat itu ada kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kampus. Mungkin akan lebih bagus lagi apabila diterapkan untuk fakultas saya di Universitas Nusa Cendana. Oke, baik. Nah, saya mau ke Bapak Fandi ini karena kebetulan Bapak Fandi ini dari Ilmu Administrasi Negara, jadi banyak mengkaji terkait negara dan juga pemerintahan pada khususnya. Kalau menurut Bapak Fandi sendiri nih, kita kalau misalnya ngomong terkait bela negara, pasti pemikiran kita adalah soal militer. Lalu Pak Fandi sendiri pandangannya seperti apa? Baik, saya ingin memulainya dari secara filosofis dulu, bagaimana negara itu terbentuk gitu. Kalau secara filosofis kita melihat itu, bagaimana negara terbentuk itu kita bisa lihat dari pemikiran-pemikiran filsuf yang terdahulu itu, mulai dari John Locke, Rousseau dan Thomas Hobbes dan lain sebagainya, memberikan pandangan mereka terkait dengan yang namanya teori kontrak sosial. Nah, teori kontrak sosial itu kita bicara bagaimana individu itu setiap individu mempunyai kebebasannya masing-masing. Nah, kebebasan ini ketika pada tahap pada ranah politik, ekonomi dan sosial itu akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, satu dengan yang lainnya yang akan menyebabkan perpecahan di antara setiap individu itu, ada pertentangan di dalam individu. Nah, untuk mengatasi yang namanya pertentangan itu, untuk meminimalisir yang namanya pertentangan di antara setiap individu,
maka hak-hak mereka terkait dengan ekonomi, sosial, dan politik diberikan kepada suatu otoritas tertinggi atau suatu lembaga tertinggi untuk dia mengatur. Nah, kita bisa menyebutnya itu sebagai negara. Nah, ketika negara itu diberikan otoritas untuk mengatur hak-hak itu, maka dia mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada setiap individu itu. Nah, individu ini menyepakati bahwa hak itu kan diberikan, itu artinya ada kesamaan di situ. Nah, kalau bicara tadi misalnya tentang wawasan kebangsaan, ada kesamaan di dalam individu kita di dalam bangsa Indonesia itu walaupun berbeda-beda, tapi mempunyai satu kesamaan yang sama untuk memberikan hak itu kepada negara. Ketika negara mengatur hak-hak itu, maka salah satu tugas dari negara adalah mempertahankan kedaulatan dari negara tersebut. Nah, artinya kalau dalam perspektif ini kita bicara pada bela negara dalam perspektif militer atau negara itu sendiri. Nah, tetapi di satu sisi ketika otoritas itu diberikan kepada negara, negara memberikan suatu aturan untuk mengatur hak-hak itu. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengikuti setiap aturan. Nah, salah satu aturan dari negara itu adalah setiap individu pun harus menjaga kedaulatannya. Nah, artinya kita bicara pada ini, pada ranah konteks ini, bela negara itu bukan lagi pada suatu negara, tapi pada setiap individu yang ada. Artinya warga negara tidak harus mengikuti militer sebagai bentuk bela negara. Ya, artinya ketika dia bicara pada ranah yang tadi saya bilang bahwa saya itu selalu bergerak dari arah filosofis itu, ketika dari ranah ontologinya, maka bela negara itu adalah suatu sikap dan perilaku itu. Nah, kalau sikap dan perilaku, kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia mulai dari penjajahan itu, dari Belanda sampai kepada Jepang, terus merdeka, terus lagi agresi militer Belanda, itu kan pergerakan yang sama, kesamaan nilai di antara setiap individu. Artinya ada wawasan kebangsaan di situ. Nah, artinya bahwa di situ perilaku mereka, sikap mereka itu untuk menjaga kedaulatan itu. Nah, itu pun adalah bentuk dari bela negara. Tapi saat ini kan kita sudah berdaulat. Nah, berdaulat, ancamannya itu bukan lagi ancaman militer, tapi ancaman yang bentuk lain itu. Nah, artinya di sini bahwa bela negara itu bukan lagi dalam perspektif militer, tapi dalam perspektif yang kekinian. Saya mau ke Ibu Martina nih, Bu. Ini kan tadi dikatakan bahwa bela negara itu bisa lewat apa saja, tidak harus dengan militer. Bagaimana sih sampai saat ini Ibu, pandangan Ibu melihat bahwa dukungan pemerintah untuk program bela negara sendiri bagi masyarakat? Oke, kalau dilihat dari sisi pemerintah begitu ya, seperti berkesinambungan dari jawaban Bapak kemudian gitu terkait program pemerintah, sebenarnya pemerintah dari dulu gitu ya sudah menanamkan bagaimana sih agar warga masyarakatnya gitu ya punya nilai-nilai bela negara dari setiap insan, khususnya dari dimulai yang paling kecil gitu ya, mungkin dari tingkat pendidikan, bahkan dari anak-anak, kemudian sekolah dasar, bahkan hingga perguruan tinggi sudah ditanamkan misalnya nilai-nilai bela negara. Nah, mungkin di contohnya misalnya dari segi sekolah dasar begitu, jadi anak-anak kemudian diperkenalkan bagaimana lagu Indonesia Raya, kemudian bagaimana sejarah perkembangan Indonesia, sejarah dari masa proklamasi, penjajahan dan lain sebagainya. Jadi refleksi-refleksi tersebut kemudian dilihat bagaimana setiap insan itu juga pasti dalam diri mereka punya nilai nasionalisme, kemudian bagaimana mereka bernegara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pemerintah dari dulu juga mencanangkan berbagai program mulai dari sosialisasi, kemudian diskusi-diskusi ilmiah baik dengan para tokoh dan juga para pahlawan-pahlawan terdahulu gitu. Jadi intinya untuk menjalankan bela negara ini bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi juga perlu masyarakat, kemudian saling bahu-membahu gitu ya, saling menguatkan bagaimana wawasan kebangsaan, kemudian mengimplementasikan berbagai aspek-aspek dalam bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menarik ya. Saya mau ke Ibu Popi dulu nih. Tadi kan udah di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut pandangan Ibu Popi sendiri, ini kan sekarang ini kita udah zaman perkembangan globalisasi dan teknologi yang benar-benar pesat sekali kan. Nah, menurut Ibu Popi sendiri sih, tantangan apa sih yang dihadapi ketika kita menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi masyarakat? Tantangannya yang kalau merujuk ke isu yang kekinian sekarang tuh kan anak generasi muda sekarang tuh main gadget tuh kan setiap hari. Mereka kalau saya lihat itu mudah terpancing oleh isu-isu
kontemporer atau termakan hoax. Lebih mudahnya lagi disebut juga kejahatan komunikasi massa. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya mendapatkan informasi dicek dan dicek dulu keberadaannya sebelum menyebarkan ke orang lain. Jadi kita dari diri kita sendiri sudah mencegah informasi hoax itu tidak diteruskan ke pihak-pihak lain yang mungkin bisa mengganggu. Efek lebih jauhnya itu dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Jadi dari kita sendiri sudah direm, Iya, difilter dulu. Iya. Seperti itu. Kalau untuk Bapak Fandi sendiri sih, bagaimana generasi muda itu agar lebih aktif dalam bela negara? Kita bicara pada generasi muda ini kan, kalau kita bicara setiap generasi itu kan mulai dari baby boomer, generasi X ya, terus generasi milenial atau Y itu, terus kan sekarang ini generasi Z kan. Nah kalau kita bicara pada baby boomer dan generasi X itu kan mereka yang gagap teknologi. Nah, tetapi ketika bicara pada milenial itu dia mulai berkembang ya, mulai lahir itu saat teknologi itu muncul. Artinya perkembangannya mengikuti dengan teknologi. Tapi kita bicara pada generasi muda atau generasi Z itu kan mereka itu lahir pada saat teknologi itu sudah berkembang. Kalau kita kan lahirnya kan pada saat teknologi itu mulai lahir dan kita mengikuti perkembangan teknologi. Tapi mereka itu sudah berkembang teknologi itu. Nah di sini pun artinya ketika bicara pada generasi ini maka mereka itu mempunyai dua identitas gitu. Satu identitas sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua itu identitas sebagai warga net atau warga internet gitu. Nah, netizen sebagai netizen. Nah, di situ kan artinya mereka sudah melek teknologi, sudah terlibat dengan teknologi. Tadi apa yang disampaikan oleh Bobi kan termakan isu di dalam media sosial ataupun dalam teknologi itu kan menjadi hal yang kritis untuk mereka itu. Nah, ketika generasi-generasi sebelumnya itu sudah terpola dengan pemikiran-pemikiran kritis, tetapi mereka kan sudah masuk ke dalam ranah ini, sudah terbiasa dengan teknologi itu, sehingga kemampuan untuk mulai berpikir itu yang perlu lagi dikembangkan itu. Nah, artinya kita juga sini kan sebagai tenaga pengajar, dosen itu kan itu yang harus kita tanamkan itu. Nah, kita harus tanamkan bagaimana mereka itu mulai berpikir kritis lagi gitu. Nah, artinya ketika mereka sampai pada teknologi, mulai terlibat dalam sebagai identitas mereka sebagai netizen itu, berpikir mereka sudah mulai kritis, artinya bisa memilah dan memilih apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang artinya dipilah lah. Nah, mereka dapat memilah sehingga kita sebagai yang terdahulu itu harus menanamkan sikap dan perilaku. Nah, artinya ini kembali lagi pada bela negara tadi, bahwa secara ontologis bela negara itu adalah sikap dan perilaku itu. Nah, bagaimana sikap dan perilaku itu bisa ditanamkan baik secara kehidupan nyata maupun kehidupan di dunia maya itu. Menarik, namun waktu tidak banyak ya untuk kita semua. Untuk terakhir saya mau minta dari masing-masing, mulai dari Bapak Tukang. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa wawasan negara itu penting untuk ditanamkan pada setiap individu, sehingga wawasan negara ini harus dimiliki. Untuk menumbuhkan rasa wawasan negara ini tidak harus dimulai dari skala yang besar, tapi kita juga harus mulai dari skala yang kecil, misalnya dari rumah, dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar seperti itu. Kalau sudah mulai dibangun wawasan kebangsaan dari skala yang kecil, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti di skala yang lebih besar. Kalau dari saya, kalimat penutupnya mungkin belum sempat disinggung. Saya mau bahas sedikit tentang kesiapsiagaan bela negara. Itu tadi belum ada dibahas. Jadi kalau dari saya, sebelum melakukan wawasan kebangsaan dan praktek dari bela negara itu, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan fisik, mental, dan sosial. Jadi lebih mudah untuk mempraktekkan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya itu tidak dimiliki atau itu modal dasarnya tidak ada, kita akan kesulitan untuk menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk Bapak. Baik, dari saya sebagai kesimpulan dari apa yang saya sudah bicarakan itu kan, kita bicara pada ranah bela negara. Tadi saya katakan bahwa secara filosofinya itu mulai dari teori kontrak sosial itu
hal yang terkecil itu dari teori kontrak sosial menurut dari John Locke itu kan dia mulainya dari keluarga itu. Organisasi yang terkecil itu ada keluarga, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tukman tadi, bahwa itu ada mulai dari negara, dari keluarga. Nah, ketika mulai dari keluarga itu baru dia akan bergeser sampai suatu organisasi yang paling besar, yaitu negara. Sehingga pada ranah konteks organisasi bela negara itu adalah semacam militer. Tapi dalam konteks sosial itu adalah dari sikap dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari, baik itu dalam dunia analog maupun dunia digital gitu. Artinya di sini harus ditanamkan juga sikap-sikap kritis itu. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Popi tadi tentang kesiapsiagaan itu kan salah satu hal yang harus kita lihat itu adalah mind mappingnya kita gitu. Bagaimana bisa memetakan isu-isu dari bela negara itu sendiri, apa yang isu-isu kritisnya itu, isu kritikalnya itu harus di mind mapping dulu, apa yang harus kita lihat itu sebagai isu bela negara, sikap kritis dalam masyarakat sosial itu. Nah, artinya ada pemetaan isu di dalamnya itu, dari pemetaan isu itu yang kita menunjukkannya pada sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara kita. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir Bu Martina. Jadi mungkin kesimpulan sedikit dari saya gitu ya, menyimpulkan dari berbagai sumber di sini. Jadi mungkin mari kita bersama-sama gitu ya, meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian meningkatkan juga nilai-nilai bela negara. Nah, untuk demi mempersiapkan bagaimana kita menghadapi tantangan Indonesia ke depan, berbagai isu kontemporer, jadi saling membahu, kemudian saling berintegrasi dan saling membagikan berbagai ilmu yang sudah kita. Oke, luar biasa sekali keempat narasumber ini, dan pasti menginspirasi bagi kalangan generasi muda kita saat ini yang menonton. Nah, saudara, demikian diskusi kita ini dapat menginspirasi buat saudara semua agar lebih mencintai tanah air dan juga berkontribusi dalam bela negara. Sampai jumpa dan semangat menjaga kebangsaan.